semua kampanye itu kan diatur dengan 9 metode kampanye itu ya. Yang terakhir rapat umum itu mapping dan analisis kami itu adalah berpotensi dapat menggerakkan begitu besar jumlah massa dengan menggunakan kendaraan konvoi dan seterusnya gitu ya. Sehingga langkah antisipasi yang perlu kami lakukan adalah mengimbau para pihak untuk sama-sama menjaga kondusivitas. Jangan sampai ada gesekan di antara sama peserta kampanye, gitu ya. Peserta kampanye bisa saja pendukung dari pasangan calon tertentu atau peserta pemilu tertentu, ada juga yang berusaha untuk menjadi penyusup dan lain-lain. Sehingga selain himbauan kepada peserta pemilu, kita juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dan sering sekali kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, mengantisipasi, memitigasi jangan sampai hal-hal yang terjadi di beberapa daerah terjadi di Banyuwangi. Kita tidak menghendaki itu. Kita sama-sama mengajak untuk tetap menjaga kondusivitas ini sampai pelaksanaan selesai. Lalu kemudian kesiapan SDM kita tentu saja dengan menambah jumlah pengawas TPS kami sebanyak 5.153, tentu kami pertimbangkan kalaupun memang lokasinya tempat kampanye rapat umum itu di sebuah kecamatan, nanti kita akan meminta pengawas yang dari kecamatan penyangga untuk ikut serta melakukan pengawasan. Karena ketika jumlahnya banyak itu juga kita harus membuat ya strategi bagaimana supaya teman-teman setidak-tidaknya dapat menjangkau secara detail aktivitas peserta kampanye dan pelaksana kampanye. Jadi petugas pengawas kecamatan sekitar bisa membackup bisa temennya yang lain gitu, bisa Pak. nanti kita karena nanti teman-teman misalkan kampanye yang dilakukan di Gendeng misalkan, kecamatan di sekitar bisa kita perbantukan dan kita akan mengeluarkan surat tugas untuk melakukan pengawasan di Gendeng. Misalkan kalau lokasinya terkonsentrasi di Gendeng, bisa kita minta bantuan untuk melakukan itu pengawasan secara bersama-sama. Sejauh ini Pak, ada temuan untuk dugaan pelanggaran peserta yang melakukan kampanye mungkin atau seperti apa? Kalau temuan banyak ya, belum kita rekap secara keseluruhan terkait dengan ada sekitar 2000-an alat peraga kampanye, itu termasuk temuan. Di dalam norma penanganan pelanggaran itu sesuatu saran perbaikan yang tidak dilaksanakan, yang tidak ditindaklanjuti, kami akan jadikan temuan. Nah, temuan itu akan kita proses dengan penanganan pelanggaran. Jadi kalau dari alat peraga kampanye saja, case-nya hampir sudah sekitar 2000-an lebih. 2000-an lebih. Nah, soal pelanggaran pidana dan lain-lain belum. Temuan ini belum. Itu. Tapi kalau ada laporan baru satu. Laporan baru satu dan saat ini sedang kita proses dan hampir final. Nanti kita simpulkan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Kalaupun memenuhi unsur, ya kita limpahkan kepada pihak kepolisian untuk diteruskan. Kalau boleh Pak, bocorannya temuan yang dilaporkan itu dari unsur ASN atau TNI Polri atau? Penanganan pelanggaran itu berasal dari dua sumber, Mas Joko. Pertama itu temuan, yang kedua laporan. Nah, kalau penanganan pelanggaran yang saat ini selain alat peraga kampanye, hari ini belum ada yang kita tindak lanjuti. Tetapi dari laporan, yang sumbernya dari laporan baru satu. Itu unsurnya dari kepala desa. Patut diduga melanggar pasal 282 gitu ya. Karena itu murni bahwa kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Pelapornya mendalilkan bahwa yang bersangkutan hadir di sana. Sehingga kita menggunakan pasal 282 Undang-Undang 7 tahun 2017 gitu. Jadi kalau yang dari laporan itu dugaan yang dilakukan menghadiri. Jadi kepala desa kemudian atau ASN, TNI Polri tidak boleh
menghadiri atau mengkampanyekan salah satu pasrat atau peserta pemilu Iya. gitu. Memang dilarang, misalnya 494 pasal 494 itu kan ASN atau pelaksana kampanye dilarang melibatkan. Iya. Nah, turunan dari pasal 280 melarang siapa-siapa saja yang tidak boleh ikut berkampanye. Nah, termasuk kepala desa, aparatur sipil negara, lalu kemudian TNI, Polri sudah pasti, Perangkat desa juga. perangkat desa, gitu. Terus kemudian kepala desa sudah pasti. Iya. Sanksinya sampai seperti apa itu Pak kalau misalkan melanggar? Ya, kalau kepala desa, perangkat desa gitu. Kalau mengacu di 282 itu maksimal 1 tahun, punya denda 12 juta. Nah, sedang kita proses saat ini. Gitu.